Introvert, manusia bagaikan kosmos kecil. Membahas kepribadian manusia adalah tema tak berdinding yang akan menembus langit ketujuh, samudra maha luas yang tidak bertepi. Karena manusia bagaikan angkasa raksasa yang tiada habisnya untuk terus dibahas. Ekstrovert dan introvert bagaikan bintang kecil di dalamnya. Bagi seorang introvert, terkadang dunia ini menjadi sangat tidak adil di tengah dunia yang menjadi semakin ekstrovert. Seorang introvert terkadang mengkerdilkan dirinya sendiri, sehingga saya menaruh simpati yang dalam untuk itu. Bagi teman-teman yang introvert, mari kita bergabung di sini, karena sangat penting bagi kita untuk memahami kepribadian diri kita sendiri, agar kita tidak tersesat dan mampu untuk melihat dunia ini menjadi lebih arif dan adil. This thing we call self-awareness anyway. It's the ability to see ourselves clearly, to understand who we are, how others see us, and how we fit into the world. There's a comfort in knowing ourselves. Bahagia bagi seorang introvert adalah ketika mereka bisa menggoreskan kanvas pada kertas atau entah menabur kata-kata di dalam syair, menghasilkan irama di dalam nada, atau sesekali menghabiskan waktu dengan diri sendiri, menemui puncak dan alam, atau aktivitas semacamnya. Dan siapapun tentu tidak boleh untuk mengatur kebahagiaan orang tersebut, karena setiap orang punya faktor kebahagiaannya masing-masing. Introvert cenderung lamban dalam memutuskan sesuatu. Itu karena mereka sangat berhati-hati bahkan sebelum berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Dia harus menghabiskan beberapa ketukan waktu untuk sekedar melaksanakan intuisi yang biasa mereka lakukan. Dia suka mengulang kata-katanya dalam hati sebelum pada akhirnya ia keluarkan, karena takut emosinya lepas dan meledak, dan senantiasa mencegah emosinya tetap stabil. Itu juga yang kerap menjadi sebab mengapa para introvert sering kecewa pada keramaian. Mereka akan sangat sedih ketika argumen yang dia sampaikan dibantah mentah-mentah, padahal dia sudah memikirkannya baik-baik dengan penuh kehati-hatian. Nah, sehingga jelaslah mengapa kemudian introvert begitu takut kepada keramaian, karena mereka takut pada penolakan. Sehingga untuk mengantisipasi itu, mereka cenderung mencabut diri dari kerumunan, kecuali bila orang di sekitarnya adalah mereka yang dia sayangi dan mereka yang dia cintai, mereka yang dia percayai dengan sepenuh hati. Ini hal pertama yang perlu kita luruskan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang kerap menganggap bahwa orang-orang introvert adalah orang-orang yang antisosial, sombong, tidak asyik, antisosial, kaku, dan stigma-stigma negatif semacamnya. Kalau ekstrovert kita ibaratkan bagaikan shotgun yang menembak beribu-ribu kali dengan suara yang super besar dan panjang, maka introvert adalah sniper yang membidik dalam kesunyian, dalam konsentrasi yang sangat dalam dan melepaskan tembakan hanya sekali, itu pun ketika merasa waktunya tiba, yang pada akhirnya tujuan dari dua penembak ini adalah sama, yaitu untuk mengalahkan target. Tak ada yang lemah dan tak ada yang kuat, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga tidak ada satupun alasan untuk menjatuhkan satu kemudian mengangkat yang lainnya, karena introvert dan ekstrovert memiliki jalannya masing-masing. Dan apa dan siapapun itu harus menerima kenyataan itu. Salam perspektif. Збуди